Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rasisa, NIM 1931041075, kelas PJKRC. Alhamdulillahi assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wal alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Baik, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melengkapi tugas individu mata kuliah, evaluasi pengajaran dan pembelajaran. Baik, langsung saja saya masuk ke PPT saya, yaitu pengertian tes. Kronovet 1960 mengemukakan tes adalah suatu proses yang sistematis untuk mengapresiasi tingkah laku seseorang yang dideskripsikan dengan menggunakan skala berupa angka atau sistem dengan kategori tertentu. Brown 1970 menemukan tes adalah suatu proses yang sistematis untuk mengobservasi tingkah laku suatu sampel atau individu. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa tes merupakan instrumen atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi berupa pengetahuan dan keterampilan seseorang. Kemudian jenis-jenis tes. Berdasarkan jenisnya itu, tes tertulis, tes lisan, tes keterampilan. Berdasarkan dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, tes pengetahuan, dan tes keterampilan. Selanjutnya, pengertian pengukuran. Edwin dan Brown 1957 mengemukakan pengukuran sebagai proses penentuan tingkat kuantitas dari semua dan dari sesuatu. Johnson dan Neslon 1974 mengemukakan pengukuran bertujuan membantu proses evaluasi dan menggunakan berbagai teknik dan alat untuk mengumpulkan data. Verducci 1980 pengukuran merupakan aspek kuantitatif untuk menentukan informasi tingkat sikap atau perlengkapan secara tepat. Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa pendapat di atas adalah bahwa pengukuran merupakan bagian dari evaluasi yang menggunakan alat dan teknik tertentu untuk mengumpulkan informasi secara tepat dan benar. Selanjutnya, tujuan dan prinsip pengukuran dan evaluasi. Tujuan pengukuran dan evaluasi. 1. Penentuan status siswa. Pengukuran dan evaluasi dapat digunakan untuk menentukan status, kemajuan, atau prestasi siswa. Hasil dari pengukuran dan evaluasi ini dapat digunakan untuk menempatkan siswa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki untuk promosi dari suatu kelas ke kelas yang lebih tinggi atau menaikkan siswa ke tingkat berikutnya. Dua, seleksi. Pengukuran dan evaluasi dapat digunakan untuk menyeleksi siswa dari suatu kelompok dalam kegiatan yang berkaitan dengan mata pelajaran pendidikan jasmani. Biasa dilakukan untuk menyeleksi anggota tim olahraga yang mewakili kelas sekolah. Seleksi siswa ini melibatkan kemampuan fisik, sosial, dan emosional. Ketiga, diagnostik dan bimbingan. Pengukuran dan evaluasi dan digunakan sebagai bahan diagnostik untuk mengetahui kelemahan-kelemahan. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi, maka perbaikan atau remedial dapat dilakukan. Dari hasil di organisasi ini, kegiatan bimbingan dilakukan untuk membantu siswa. Untuk pendidikan jasmani, bimbingan diberikan sesuai dengan kelemahan-kelemahan yang dimiliki siswa.
Yang keempat, motivasi. Hasil tes yang diumumkan kepada mahasiswa diharapkan akan dapat membangkitkan motivasi mahasiswa untuk berprestasi yang lebih baik. Yang keenam, mempertahankan standar. Pengukuran dan evaluasi dapat berguna untuk mempertahankan standar penampilan yang diharapkan mahasiswa. Yang ketujuh, melengkapi pengalaman pendidikan. Hasil evaluasi berguna bagi dosen dan mahasiswa untuk melakukan perbaikan. Itulah materi yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.